udahlah kita saling kenal udah santai. Itu mulanya kehancuran. 95% perusahaan di Indonesia itu adalah perusahaan keluarga, terus juga mungkin teman. Kadang kita punya rasa, ntar kalau gue bilang kontrak nanti dia ngerasa ini lagi. Itu tuh gimana mensiasati itu supaya udah pakai trik ini, udah kamu gak usah takut gitu. Ada eranya AI. Itu dia. Itu boleh nggak Pak? Maksudnya kita membuat kontrak itu pakai AI. So welcome guys to the podcast. Hari ini kita kedatangan Pak Sakib. Wah. Halo. Thank you Pak udah mau hadir. Siap. So jadi hari ini ya first time podcast lah, sekian lama nih akhirnya aku bikin podcast lagi dan kedatangan Bapak lawyer kita. Yes. Nah kita hari ini bakalan ngomongin hukum bisnis ya Pak, mungkin ya ngomongin kontrak ya supaya mungkin teman-teman yang baru mulai bisnis dengerin ini paham gitu ya Pak. Betul. Apa pentingnya legalitas, pentingnya lawyer gitu ya, dan kontrak segala macam. Mungkin boleh Pak di awal perkenalan dulu kali ya, backgroundnya apa gitu kan, atau mungkin udah berapa tahun nih berkecimpung di dunia hukum gitu ya, supaya teman-teman juga kenal nih Pak Sakib nih siapa gitu ya, dan pengalamannya seperti apa gitu kan. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi ya. Perkenalkan saya Muhammad Sakib Idari. Saya sekarang berusia 41 tahun. Background pendidikan S1 saya ilmu hukum, S2 saya hukum bisnis, dan S3 saya hukum keluarga. Ya. Jadi memang arah untuk hukumnya itu ya memang dari dini ya. Dan kita dalam pekerjaan pun saya di 2010 ya Mas Dan, 2010 itu sudah menjadi corporate lawyer dari salah satu perbankan terbesar di Indonesia 2010 ya. Ketika itu memang banyak masalah, banyak pengalaman-pengalaman dan banyak lika-liku di dunia hukum yang memang itu menjadi titik saya untuk lebih meningkatkan kapasitas belajar saya terkait dengan ilmu hukum tersebut. Ketika kita masuk ke dalam ranah hukum, nah itu juga semakin terlihat bahwa hukum itu sangat luas, sangat kompleks gitu ya. Nah, saya juga sekarang mengajar di salah satu perguruan tinggi di Bekasi. Dosen juga ya Pak berarti Pak? Dosen juga. Menarik. dosen juga. Dosen hukum keluarga. Dosen hukum keluarga itu juga saya mengajari. Jadi mengajari banyak mahasiswa-mahasiswa yang memang perlu terkait dengan hukum keluarga ini. Oke. Menarik. Berarti pengalamannya 2025 hampir 15 tahun berarti Pak. Yes, hampir 15 tahun berkecimpung di hukum gitu ya. Menarik. Betul. Nah, kalau tadi Pak Sakib sempat ngomong corporate lawyer gitu. Mungkin kan kita nggak tahu nih corporate lawyer tuh apa sih Pak? Maksudnya apakah mendampingi perusahaan atau misalnya ya kita nggak tahu nih yang nonton nih mungkin pemula gitu Pak. Apa sih Pak corporate lawyer itu apa Pak? Corporate lawyer itu? Corporate lawyer itu lawyer yang bergerak di perusahaan. Nah, jadi menangani terkait banyak masalah-masalah di perusahaan. Nah itu banyak sekali. Kalau kita tinjau ada legal audit, ada merger, ada akuisisi, yang seperti itu. Jadi yang terkait dengan perusahaan. Kita bisa tahu PT, CV, perusahaan itu berkembang atau perusahaan itu ingin perubahan akta. Nah itu banyak sekali Mas Dan. Itu banyak sekali. Banyak yang harus kita pelajari dan kita bedah kalau udah masuk corporate lawyer gitu. Menarik. Dan kita tenang aja teman-teman, kita nggak akan bahas yang berat-berat. Karena awal-awal udah berat musik ya. Kita nggak akan yang berat-berat, tenang aja, kita ngomongin yang santai-santai yang buat baru mulai bisnis gitu kan. Ya, ini karena Pak Sakib nih sangat sudah lama, jadi kalau diajak berat siap dia, tapi jangan ya Pak ya, kita yang santai-santai. Kita aja. Sekarang kita ngomongin yang pengen banget aku bahas nih ya, karena aku pribadi ngalamin dan kita pengen juga yang nonton ini teredukasi gitu ya. Kita ngomongin tentang kontrak bisnis Pak. Ini kita ngomongin gini Pak. Ada orang mungkin punya teman udah lama gitu kan, atau mungkin
sama keluarga gitu kan. Begitu mulai bisnis dia nggak pernah mikirin hitam di atas putih, bahkan iya, banyak nggak kisah-kisah orang yang punya bisnis akhirnya tumbang gara-gara nggak pakai hitam di atas putih. Nah menurut Pak Sakib nih, kita ngomongin yang pernah, sepenting apa Pak kita tuh mulai bisnis tuh yang pertama kontrak dulu? Itu buat saya itu sangat-sangat penting Mas Dan. Oke. Sangat-sangat penting ketika memang kita niat untuk bisnis, kita mau melangkah untuk kerjasama, ya kita harus ada kontrak. Tapi Pak nggak enak nih kita kontrak itu Pak itu ya. Kita nggak enak kontrak dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga. Itu tolong Mas Zan garis bawahi dan tolong jangan lakukan itu. Karena menurut penelitian 95% ya perusahaan di Indonesia itu adalah perusahaan keluarga. Nah itu ada penelitian tuh. Nah ketika memang tidak ada kontrak antara keluarga, itu kan bagaimana coba kita melihat di sini perusahaan sudah keluarga semua, tapi antar keluarga tidak ada kontrak. Kisah mengharukan dan kisah menyedihkan. Ini nih yang seru nih. Ya, ini penting nih. Apa tuh Pak? Berapa minggu lalu saya menangani kasus di daerah Jati Asih Bekasi, Mas. Ada seorang adik dan kakak ini melakukan kerjasama dari 20 tahun yang lalu, usaha perdagangan seperti perdagangan buah seperti itu ya. Oke ya. Mohon maaf nih saya nggak bisa sebutkan ya. Jangan bahaya. Bahaya. Nah, di kemudian hari mereka berkembang, mereka terus berjualan, mereka terus mendapatkan hasil dan mereka mengumpulkan pundi-pundi keuangannya sehingga punya beberapa aset, Mas. Aset bisnis ya Pak aset berarti. Bisnis. Dan itu terus mereka lakukan bersama. Gitu. Mereka dalam posisi tidak ada perjanjian, tidak ada kesepakatan. Ya sudah, yang penting saya lihat, yang penting saya tahu, gitu kan. Yang penting saya mengakui kok kamu kakak saya adik kamu. Gitu kan. Terus berjalannya waktu muncullah masalah ketika mereka menikah, Mas. Pernikahan itu terjadi sudah memiliki keluarga masing-masing. Tinggalnya juga sudah terpisah. Ya. Setelah itu ketika mereka berpisah, mereka juga arahnya sudah mulai berbeda-beda. Ya, mereka arahnya sudah berbeda-beda. Nah, sudah mulai ada saling gesekan mulai terjadi. Gesekan tipis. Dengan kondisi yang sudah punya berapa aset, gesekan-gesekan itu terjadi. Nah, lalu bagaimana nih gitu kan? Ya sudah, mereka karena memang dasar percaya berjalan terus, tapi sudah mulai ada perpecahan di situ. Saya mau ini dapatnya ini loh, saya mau tempat yang ini loh. Sudah mulai seperti itu, Mas. Singkat cerita, dengan permasalahan yang sudah mulai meruncing, si kakak meninggal, Mas. Nah, semua aset atas nama kakak. Kakaknya meninggal. Penyelesaiannya gimana Pak? Kakaknya sudah punya istri dan anak. Jadi jatuh waris ke istri dan anak. Nah, si adik yang sudah berjuang ini secara hukum dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat kepastian dan bagaimana menyelesaikan karena memang dari awal sudah tidak ada perjanjian. Sepenting itu ya. Terus akhirnya kisahnya gimana Pak endingnya? Jadi endingnya melakukan mediasi. Pendekatan, kebetulan kami tangani langsung. Akhirnya pihak istri keluarga itu mau membagi dengan syarat hibah. Tapi yang menjadi inti permasalahan karena memang tidak ada kontrak, setelah ditinggalkannya nggak tahu aset-aset mana yang menjadi bagiannya dia, ya kan? Nah, ketika nggak tahu bingung. Akhirnya kita mediasi, kita lakukan perjanjian-perjanjian terbaru, perjanjian ulang, sehingga itu bisa dibagi oleh si adiknya. Jadi permasalahan selesai. Wah, itu banget kan? Itu dalam kasus itu berarti alhamdulillahnya si ininya istrinya mau
Iya, alhamdulillahnya mau. Kalau Gitu. dia secara hukum kan nggak ada, cabut aja itu lebih Itu. kacau lagi. Itu. Oke. Menarik sekali Pak kisahnya Betul, Pak. Oke. betul. Nah, kita masuk gini Pak. Kan kita mungkin Pak Sakip selalu menyarankan kontrak di awal untuk clear segala macam. Tapi ada nggak sih Pak cara masuknya Pak? Karena kan tadi keluarga, terus juga mungkin teman. Kadang kita punya rasa, ntar kalau gue bilang kontrak nanti dia ngerasa ini lagi. Itu tuh gimana cara menurut Pak Sakip sebagai lawyer pengalaman gimana mensiasati itu supaya udah pakai trik ini udah kamu gak usah takut gitu atau hilangkan rasa itu pokoknya. Ada nggak Pak saran-sarannya? Iya, jadi sarannya gini Mas Dan. Ketika kita mulai bisnis dengan teman, dengan keluarga. Iya. Jadi kita harus aware, kita sampaikan. Kita mau bisnis nih, nanti kita buat MOU ya, kesepakatan. Oke. Nah, buat perjanjian ya, gitu loh, terkait dengan yang akan kita lakukan ini. Gitu. Kita harus buat perjanjian, kita harus mensiasatinya dengan ketika nanti sudah mau jalan, nanti saya berikan draft ya, gitu kan, berikan draft kamu cocok, saya cocok, gitu kan, sehingga kita tanda tangan. Ya sudah selesai kok, nggak ada permasalahan yang berat. Oh dia juga melihat, oh iya jadi kamu sudah mengerti hukum sedemikian bagus ya. Kalau gitu saya juga semakin yakin dan semakin ingin bekerja sama dengan kamu karena kamu sudah tahu hukum ini gitu kan. Ya bandingkan Mas Zan, ketika Mas Zan memang udahlah kita saling kenal udah. Kita Santai bisnis aja santai. Itu mulanya kehancuran Mas Zan. Ini kalau yang nonton merasa relate, aku pribadi ngalamin. Iya. Jadi sebelumnya teman-teman ya mungkin yang belum kenal, kita udah kenal lama ya Pak Sakip ya, dan udah sering ngobrol. Aku juga sering ngobrol konsul sama Pak Sakip, Pak saya ada kasus begini. Nah itu nggak ada kontrak gitu ya Pak ya. Jadi berarti sebenarnya kita hilangin aja pikiran negatif kita ketika misalnya kontrak sama orang tuh takutnya orang mikirnya gimana. Betul. Kita hilangin atau mungkin bisa kayak misalnya Pak Sakip pernah cerita pakai tim legal kita, jadi ngomongnya nanti ada tim legal kita ngubungin ya, itu salah satu trik juga. Betul. Atau gimana Pak? Itu salah satu gimana, Pak? trik dan salah satu yang kita bisa berikan nanti pada rekan-rekan bisnis kita, UMKM yang masih baru ya, atau yang sudah berkembang, sudah besar ya juga serahkan ke kita. Jadi kita akan berikan, kita akan treatment dengan baik, dengan persuasif, dengan pendekatan-pendekatan yang memang arahnya akan kita tahu hukum dua-duanya nih, gitu. Itu akan lebih baik ya. Nanti kita yang datangi, kita yang sampaikan, Pak ini dari Mas Zan nih, owner SPSO, mau menandatangani kontrak bisnis yang akan kita lakukan depan. Iya baik. Jadi sehingga dari pihak klien pun akan melihat, wah profesional sekali ya, wah bagus sekali dong nih. Jadi kita juga aman gitu. Jadi itu ketika ibarat bahasa kita pakai jasanya Pak Sakip tuh punya MTI Law Firm ya. Betul. MTI Law Firm gitu kan yang terima jadi. Jadi ibaratnya kita tinggal ngomong ke kita punya partner, bro nanti ada tim legal gua ngehubungin lu untuk ngurusin hukum. Itu lebih simpel ya. Lebih simpel. Jadi nanti business owner itu udah nggak usah capek-capek ngejelasin terus bikin draft gitu kan. Misalnya kong kali kong ini jangan begini dan segala macam. Jadi nanti kita akan berikan draft, saya akan sampaikan ke klien apa yang perlu. Ada tambahan tidak? Kalau ada tambahan kita tambahin. Lalu kita jelaskan. Ini adalah syarat sahnya perjanjian. Ada subjek hukum, ada objek hukum. Jadi kita detailkan Mas. Detailkan. Jadi sehingga sangat profesional banget. Menarik. Oke. Tapi Pak kalau kita ngomongin jasa misalnya pendampingan, pasti orang mikir kemungkinan besar pasti mahal. Betul. Berapa Pak kisaran misalnya kita pengen kayak gituin gitu ya, mungkin kalau corporate ya cincai lah duitnya banyak, tapi kita nih Pak UMKM baru mulai bisnis ya, ngeluarin mungkin 5 juta buat lawyer aja mungkin mungkin itu juga yang bikin orang akhirnya nggak mau tuh Pak pakai kontrak, mungkin karena mikirnya mahal. Tapi sebenarnya berapa sih Pak harganya, atau katanya ada cash di mana Pak Sakip ini teman-teman ya dibayar pakai apa? Coba cerita. Ya sebetulnya sebelumnya karena saya sudah bergerak di firma hukum ya. Firma hukum saya namanya MTI Law Firm. Kantor di Grand Wisata Bekasi. Menangani banyak permasalahan terkait corporate dan family law. Law, Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Dan tadi bahwa
kalau kita berbicara tentang berapa sih rate-nya gitu. Iya, itu iya, menarik dan saya bikin senyum gitu. Oke. Malah suka ya, Pak? Malah suka gitu. Kalau corporate baru-baru ini juga mungkin untuk gambaran sekitar 150 juta lah itu untuk corporate. Oke. Udah sangat murah ya. sangat bagus gitu. Oke. Itu saya tangani untuk penanganan kemarin di Jakarta. Nah, ketika bagaimana nih Pak yang masih baru berkembang 5 juta saja kata Mas Dan susah gitu kan. Karena kami berdedikasi dan kami pun juga memberi kepada layanan ini tidak money oriented Mas Dan. Gitu. Okay. Karena basic saya juga seorang pengajar, saya melihat kebutuhan dan saya juga ingin menyelesaikan masalah-masalah mereka. Oke. Gitu. Jadi saya ada jiwa sosialnya nih Mas Dan. Jadi nggak cuan-cuan terus gitu. Duit enggak ya? Enggak. Nah, di sini ketika sebuah kasus ya, ini yang menarik saya juga jadi ingat ketika itu kasusnya lama. Mereka juga nggak tahu hukum, ya, orang dari kampung datang ke Jakarta, usaha. Saya selesaikan ketika itu saya disuruh datang jam 2 siang Mas. Ini real sekali ya. Real banget sampai jam 11 malam. Wow. Hampir 5 jam 6 jam lebih tuh. Mereka pakai lawyer juga. Wah, jadi kita sempat berdebat di situ terkait dengan perjanjian. Saya pikir Mas ya, saya ketika pulang nggak amplop tebel. Taunya sebungkus bebek goreng aja Mas. Jadi nggak usah mikirin web, siapin nasi bebek. Iya. Oke. Jadi gitu, jadi cuman ya saya tidak minta gitu. Karena kondisinya juga terkait masalah perjanjian ini. Oh ya udah Pak, terima kasih ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Wow. It's okay. Menarik. Jadi sebenarnya ya mungkin Pak Sakib akan melihat si kliennya dulu seperti apa dan mungkin ada kemungkinan menyesuaikan dia punya budget dan segala macam gitu ya. Oke, kalau saran saya gini Mas, kalau memang kondisi seperti ini lebih baik kita bikin kelas nih Mas Dan. Bikin kelas untuk para teman-teman kita yang ingin mendapatkan ilmu terkait pembuatan kontrak gitu kan. Nah, itu kan bisa lebih safe dan dia akan lebih aman, bisa membuat sendiri gitu ya kontrak-kontrak tersebut. Sehingga tidak perlu lawyer kan tadi sampaikan lawyer mahal gitu. Wah, ini cocok banget nih Pak Sakib ngasih saran. Kita punya SPSO Pak. Coba teman-teman komen setuju nggak ya kita bikin kelas ya. Cuman lebih fokusnya kepada bagaimana membuat kontrak kerjasama ya. Sehingga ketika mungkin ada orang-orang yang pengen kerjasama dia nggak perlu bayar lawyer ya, bayar kelas aja yang mungkin kita jual ratusan ribu gitu ya Pak ya. Wah, coba deh ya nanti teman-teman komen kalau rame atau mungkin kita langsung kasih linknya aja nanti. Nah boleh silakan. Kita riset nanti ya. Nanti kita atur tuh Pak Sakib. Menarik. Oke ya. Nah lanjut nih Pak. Ini kalau ini case-nya adalah kalau tadi kan kita ngomongin sebelum ya Pak. Ini anggaplah yang nonton ini udah berjalan Pak. Saya udah bisnis bareng teman udah lama gitu kan. Lalu kalau tadi kan case-nya mungkin yang salah satunya meninggal gitu Pak. Nah kalau ini case-nya dua-duanya masih hidup nih Pak. Ya bisnis bareng teman, bagi hasilnya 50-50. Terus ngerasa yang satu kerjanya lebih banyak, yang satu kerjanya dikit. Akhirnya berdebat nih Pak. Itu penanganannya biasanya gimana Pak? Apakah ketika ada orang ngalamin ini dia harus datang ke lawyer misalnya ke MTI Law Firm untuk dimediasi kayak tadi, atau sebenarnya dia ya udah kamu ngobrol lalu mulai nginiin hukumnya atau gimana penanganannya Pak? Kalau kita lebih kepada kembali lagi kita mediasi, pendekatan persuasif, pasti. Karena kita lihat dulu ya, nanti kan kita jabarkan dari pihak A dan pihak B ya bagaimana ada unsur tidak yang melanggar hukumnya nih. Jadi kita bedah Mas Dan. Saya modal, kamu yang kerja. Nah terus kita lihat juga modalnya berapa, terus kerjanya seperti apa. Nah kontraknya ada enggak? Nah kalau kontraknya enggak ada, maka itu yang menjadi berat gitu, sulit. Itu nggak bisa. Kalau memang suatu perjanjian itu bisa tanpa ada sebuah kontrak gitu. Bisa Pak? Bisa. Ketika nanti terjadi permasalahan hukum di pengadilan negeri ya, kalau masalah perjanjian seperti kan di pengadilan negeri, pasti masuknya ranah perdata, masuk ranah perdata. Nah, ketika di
pengadilan negeri tersebut akan membutuhkan sebuah seperti kontraknya atau seperti ininya Mas, bukti. Jadi ada buktinya. Bukti itu yang akan dijadikan hakim untuk melihat benar salahnya suatu perkara tersebut. Nah, ketika perjanjian tidak ada, dia mau pakai bukti apa? Itu pengadilan. Bukti kita cuman saling percaya, ngomong aja. Itu nggak kuat gitu. Oke, menarik. Nah, misalnya gini Pak, nih. Tapi Pak, misalnya kita udah mediasi, tapi saya punya bukti chattingan WhatsApp-nya. Nah, kita ngomongin chattingan WhatsApp ya, misalnya yang nonton, kita lagi ada perkelahian nih dengan partner kita gitu. Kita nggak punya kontrak memang, tapi chattingannya semua kita punya. Itu kalau secara hukum bakalan di-approve nggak atau valid nggak biasanya? Betul, itu bagian tambahan dari sebuah bukti terkait chattingan itu, tapi hakim akan melihat nih. Akan melihat kontraknya ada enggak, karena perjanjiannya ada enggak, syarat-syaratnya perjanjian jelas tidak, gitu kan, terpenuhi tidak unsur-unsur perjanjian tersebut. Nah kalau chat itu nggak apa-apa untuk bagian pelengkap bukti, pelengkap bukti gitu. Oke, menarik. Ya, ya berarti tetap ya balik lagi arus kalau udah kayak ribut kayak gini udah mau nggak mau harus pakai lawyer ya Pak. Betul. Mediasinya udah nggak bisa yang mungkin dia ya akan berantem terus ibaratnya gitu kan Pak. Pasti akan berantem terus lah ibaratnya gitu. Oke, siap. Lanjut. Nah, ini nih aku ada pertanyaan yang juga seru nih Pak. Aku nggak tahu nih Pak Sakib ngurusin ginian juga atau enggak. Tapi ada juga Pak, selain ngomongin kontrak Pak. Ini kita ngomongin orang nggak punya partner Pak. Buka bisnis, bikin nama, nggak didaftarin hak merek Pak. Nah, ini kan masalah nomor 2 gitu kan. Selain orang mulai bisnis tuh, kalau sama partner nggak ngurusin kontrak, gitu kan. Udah mulai sendiri kagak ngurusin legal hakinya. Ntar udah gede, koar-koar gitu kan, diambil sama orang namanya gitu. Nah itu gimana Pak menurut Pak Sakib ngomongin tentang haki gitu Pak? Wah, ini haki itu penting banget. Karena saya nggak mau bicara terkait apa itu haki, bagaimana pasal berapa. Dulu deh. Berat Pak. Nanti dulu ya. Case ya. Ini ada klien saya, dia pakai merek, pakai merek A. Merek A, Sudah mendirikan ruko, sudah ada tokonya, sudah opening. Opening mewah, banyak yang berdatangan, banyak karangan bunga. Gitu. Sebulan kemudian disurati Mas, sama lawyer yang perusahaan yang ternyata itu merek dia. Oh my god. Gitu. Tolong cabut merek tersebut. Wow. Ya. Atau kamu akan saya kenakan sanksi. Akhirnya Pak cabut, turunin. Berapa kerugian sebelumnya? Pendaftaran haki nggak terlalu mahal Mas An. Sekitaran berapa sih Pak kalau kita mau daftarin haki itu? Ya sekitaran maybe 5,5 jutaan lah. Tapi kayaknya ngedaftarin haki itu tergantung jenis bisnis atau apapun bisnisnya kurang lebih segituan gitu. Iya kurang lebih seperti itu. Kalau haki kan merek ya. Jadi trademark gitu loh. Jadi kita daftarkan, nanti nama kita, logo kita dapatkan. Nah itu ketika sudah dapat, kita sudah aman. Sudah aman, kita bisa pasang. Gitu ya. Menarik. Kalau belum, ya itu tadi itu real terjadi. Jadi sehingga kita buang-buang uang, buang-buang tenaga. Akhirnya merek kita yang sudah dikenal orang, kok kamu mereknya ganti? Popularitas kita juga terganggu gitu kan. Nah itu dia. Oke, itu berarti ini ya ini sebenarnya kita lagi bukan ngomongin hal yang berat loh Pak ini ya. Kita ngomongin ini kalau kamu baru mulai bisnis ini dulu gitu ya Pak ya. Bukan maksudnya ya misalnya kita kan kalau mulai bisnis yang dipikirin jualannya gimana gitu kan, marketingnya gimana. Ya itu juga betul ya Pak Sakib ya. Cuman kalau kamu jualannya gila-gilaan tapi hakinya nggak ada, ya ditekel sama yang sudah. Ya sudah gitu. Tapi ada juga gini nggak sih Pak? Maksudnya kisah-kisah tuh yang pengusaha tuh yang memang udah gede, akhirnya dia mencari celah gitu Pak. Oh ini belum ada hakinya, saya comot gitu karena namanya udah gede. Itu ada juga nggak Pak? Pemain dalam tanda kutip pernah nggak ngalamin case kayak gitu itu Pak?
Ya kalau itu kan kalau pendaftaran Haki itu ya Mas, kita melihat ini sudah. Jadi nanti di Dirjen Haki kita melihat ini sudah pernah terpakai atau belum. Oke, gitu kan. oke. Kalau memang sudah pernah terpakai dan sudah ada pemiliknya, dia tidak bisa masuk ke nama itu. Ke nama itu, gitu. oke. Kalau memang belum ya bisa masuk. Gitu ya. Ya mereka akan melihat terus nama salah satu misalnya yang kemarin itu ada klien saya juga melihat, Pak ini nama saya agak pasaran nih, gitu kan. Nama saya agak pasaran, bisa nggak dimasuk? Karena kalau ketika masuk kita cek di Dirjen Haki, ternyata namanya banyak, sehingga dia akan ditolak gitu loh. Oke. Nah itu yang menjadi ini kita dulu gitu. Iya, Aware menarik, kita, menarik. Oke, jadi selain kalau kita itu kontrak itu Haki juga sangat penting ya. Pasti bakalan nyesek banget gak sih Pak, kita kayak marketing udah gila-gilaan, taunya di tackle orang. Ganti nama. Nah, itu sedih banget. Udah kayak ganti bisnis lagi tuh Pak itu ya. dia. Udah kayak ganti bisnis lagi. Itu dari awal, maka itu kontrak merek tuh harus dari awal Mas. Kalau menurut Pak Sakib ya, kita ngomongin dunia legal gitu. Gimana nih supaya yang nonton gitu sadar, woi legal dulu. Ya orang kan Indonesia Pak. Iya. Aku nggak tahu ya, apakah dia menggampangkan, ntar aja gitu. Partner, udah gentleman agreement aja, udah asal ngomongnya. Gimana Pak menurut Pak Sakib, ada nggak tipsnya? Biar dia tuh legal, sadar. Iya. Jangan sebelum kisah-kisah kayak tadi terjadi baru sadar Pak. Karena kalau aku memang dulu lumayan ini juga sama legal, ketika ditampar baru sadar Pak. Kebanyakan Indonesia, orang Indonesia itu seperti itu Mas. Oke. Mereka nggak mau seperti asuransi lah. Oke. Mereka nggak mau, wah udah asuransi nih gitu kan. Iya. Bawaannya langsung bayar dulu. Tapi ketika mereka mengalami kerugian, mereka baru ingat, oh iya kenapa saya nggak pakai asuransi ya. Legal begitu. Sama juga. Tapi efeknya lebih besar nih. Ketika legal kita memang udah nanti aja gentleman agreement aja gitu ya. Iya. Ketika terjadi masalah baru dia. Tapi di legal ya Mas, ketika terjadi masalah bisa perdata, bisa pidana. Itu dia yang jadi tuntutan. Kita nggak tahu apa kita tahu apa-apa juga. Kita nggak tahu hukum, ternyata kita masuk penjara gimana coba? Itu ngeri banget. Kan ngeri banget kan? Iya, itu dia. Oke. Jadi sepenting itu ya. Jadi harus berhati-hati ya Pak. Jangan menggampangkan perihal hukum ya segala macam gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin singkat aja lah Pak, basic aja ya. Maksudnya perdata pidana itu apa sih Pak? Aku anggaplah nggak tahu hukum ya, teman-teman juga nggak tahu. Itu apa Pak perdata gitu? Iya, kalau perdata itu hubungan hukum ya, hubungan hukum yang terkait dengan sewa menyewa, jual beli gitu ya. Terus ada perjanjian. Jadi hubungan perdata yang sifatnya itu kerjasama Mas. Itu perdata namanya. Kalau pidana sudah bentuk laporan, Mas Zan investasi ke saya, gitu. Tapi sayanya kabur. Itu pidana namanya. Masuk ya seperti itu. Jadi lebih kepada bentuknya yang seperti itu. Mas Zan nipu saya. Ternyata saya nggak memberikan fee yang harusnya saya kasih. Itu pidana namanya. Itu kena pidana tuh nanti tuh. Jadi ada penipuan, ada unsur penipuan, penggelapan, itu masuk pidana. Oke. Berarti kayak, tapi misalnya Pak, dia ada kasus kayak gitu, tapi dia nggak punya kontrak, tetap bisa dilaporin berarti. Bisa, makanya tadi saya bilang bisa kena perdata, bisa kena pidana tergantung unsur yang dilakukan. Menarik nih. Jadi kalau kalian punya kerjasama dan ternyata pihaknya melakukan pidana, konsultasi dengan law firm MPI. Nanti kita kasih linknya juga tuh ya biar teman-teman bisa konsul ya mungkin. Kalau nilainya ratusan juta bahkan miliaran, why not ya Pak dibantu untuk bisa benerin itunya gitu. Betul sekali. Iya. Oke, nah lanjut Pak. Kalau kita ngomongin kontrak kerja kan tadi juga lumayan penting Pak. Aku penasaran gini Pak, kita mungkin baru mulai bisnis. Kadang kita ngerasa kita kan nggak tahu ke depannya bakalan gimana. Kita baru mulai bisnis gitu kan. Boleh nggak sih Pak? Atau ada nggak sih sesimpel apa kontrak itu misalnya satu HPS gitu, satu lembar HPS tertulis segitu bisa, atau mungkin ada nggak misalnya kayak minimal tuh ada 3 unsur ini di dalam kontrak kamu, kamu aman. Atau misalnya kontrak itu apakah harus kan, kalau kontrak ya aku sering nemuinnya
setahun, Ya. 3 bulan. Boleh nggak kita kontrak sebulan dulu deh, per project dulu deh. Jadi lebih ke pembuatan kontrak tuh yang simple gimana Pak biasanya? Betul, Pak? betul. Nah memang ini bagus Mas Dan pertanyaannya. Banyak kontrak itu orang malah pengennya sebanyak mungkin gitu. Sepanjang mungkin. Sepanjang gitu. mungkin karena mencakup nanti unsur-unsur di dalamnya. Iya. Ketika memang ya ini juga bisa menjadi temuan baru. Ketika memang kita buat kontrak itu hanya 1 lembar, tapi tetap syarat sahnya kontrak itu harus termaktub dalam kontrak tersebut. Oke. Salah satunya ada kedua belah pihak, Heeh. nanti ada tujuannya yang jelas, ya tujuan jelas, dan ada klausul-klausul apa yang nanti yang menjelaskan terkait ini jualan apa lo atau kita mau perjanjian apa. Oh. Nah, jangan lupa nanti di terakhir ketika terjadi masalah atau ketika terjadi sengketa kita selesaikan kemana. Oh. Gitu. Jadi bisa dicukup simple aja, Oke, simple, oke. nama jelas, tujuan jelas, nanti bagaimana jika terjadi permasalahan. Oke. Tanda tangan kedua belah pihak selesai. Tapi Oke, ada oke. kontrak, ada sudah jelas ya, sudah ditanda tangan dan ada materainya juga. Kalau mau dilegalisasi ke notaris juga boleh. Oke. Gitu. Tapi itu bisa nggak dibuat dalam 1 lembar doang dan ya mungkin kita nggak tahu ya apakah nanti kita bikin kelasnya buat Pak Sakib bener-bener praktekin cara buatnya gitu. Ya. Bisa Pak 1 lembar gitu doang terjadi Oke, gitu. nggak apa-apa, boleh. Atau sekarang gini Pak, ada eranya AI. Itu dia. Itu boleh nggak Pak? Nah, Maksudnya itu dia, kita oke, membuat oke. kontrak itu pakai AI kan mungkin. Benar. Gimana menurut Pak Sakib ini tuh yang era AI, ini Pak? yang sedang berkembang pesat. Ah. Dulu orang yang ya memang sedikit tahu hukum, dia akan melihat Google search kontrak, Iya. terus langsung di copy paste. Iya, gitu. betul. Kita melihat kontrak itu berdasarkan filosofinya, Mas. Filosofinya. Oh, Wih, mantap kan? beda ya. Jadi Beda tuh. ada feel-nya. Yes. Oke. Dasarnya apa? Kita mengenal klien kita dulu, unsur-unsur apa, dan kita melihat nih perlu tidaknya satu klausul itu ya kita melalui penalaran, Mas. Paham ya di situ ya? Oke. Itu yang tidak tergantikan oleh AI. Karena itu pasti jam terbang, pengalaman. itu benar. Iya, Orang tiba-tiba nih Mas, Iya. masih baru mulai kontrak, woi kita pakai ini aja AI kontrak ya. Bisa terlihat Bisa terlihat. kontrak dari AI itu atau ChatGPT dan segala macam, Gemini atau macam-macam, itu akan seperti itu baku, Mas. Oke. Gitu. Jadi kita bisa melihat, oh ini sangat kosong, nggak ada isinya. Iya. Oke. Paham ya? Ketika nanti ditelusuri terjadi permasalahan, terjadi sengketa, di situ tidak ada kecocokan, ternyata di kemudian hari, loh emang kontrak 1 detik sampai gitu, Iya. gitu ya. Oh, jadi sebenarnya kalau Pak Sakib ngelihat era AI ini ya kalau dibilang bisa, tapi Bisa, oke. nantinya kamu nggak punya feel ini arahnya apa, tiap bahasa itu kan bahkan nggak tahu ya Pak. Biasanya kalau di persidangan tuh lawyer, Wah, wow, banget tuh. Betul, terus betul. hakim ketua tuh Wah, hebat membaca itu. detail by detail Betul. gitu. Iya, detail. Saya soalnya suka nonton film hukum juga Pak. Nah. Jadi saya suka juga dunia hukum Pak. Itu tuh, jadi Iya, betul, cocok tidak gitu. sesimpel itu ngomongin kontrak gitu ya Pak. Oke. Betul. Lanjut Pak. Ini aku baru kepikiran sekelibet aja nih Pak. Kemarin kan sempat ini mungkin pesan buat business owner yang mungkin bisnisnya udah gede gitu Pak. Iya. Kemarin sempat rame kasus itu karyawan ditahan ijazahnya. Iya. Ini kalau menurut Sekarang menterinya udah ketangkep. Oh menteri itu menurut Pak Sakib kalau ngelihat case kayak kemarin gitu itu sebenarnya pesan nih ya buat business owner, Iya. janganlah lakukan itu atau misalnya ya mungkin mereka melakukan itu supaya orang turnover karyawannya nggak gede gitu ya. Nah, mungkin ini kita agak naik dikit lagi nih ngomong ini. Menurut Pak Sakib gimana pandangannya terhadap case kayak gitu? Sebetulnya ya memang kita kalau ikutin aturan ya Mas, nggak boleh menahan ijazah gitu. Oh. Dan menahan ijazah itu tidak ada gunanya buat apa? Untuk perusahaan tuh nggak bisa dijual, nggak bisa digadaikan. Iya kan? Hanya memenuhi tempat. Tapi kan untuk perjanjian dan orang itu mengikat gitu. Tidak keluar kemana-mana. Gitu kan. Tapi di sini ya kita harus mengikuti regulasi yang ada. Gitu. Kalau emang nggak usah ditahan ya nggak usah ditahan. Gitu kan. Oke. Nah, pakai perjanjian yang benar, perjanjian terkait dengan
kontrak karyawan, Kontrak ada PKWT, ada PKWTT. Nah, itu panjang lagi hukum ketenaga kerjaan. Ya ini sedikit pesan aja Pak, Betul. biar kalau yang bis owner udah gede nonton ini, wah dapat juga nih ilmunya nih. Ya atau misalnya bingung juga bikin kontrak, ya bisa juga konsul-konsul gitu. Siap. Oke, menarik Pak. Ya. Oke, lanjut Pak. Kita balik lagi ke teman-teman yang baru mulai bisnis Pak. Mungkin ya. Ini kan Pak Sakib juga punya MTI Law Firm, umurnya mungkin udah 15 tahun. Gitu. Kalau kita baru mulai bisnis ya Pak, nih mungkin kita di luar ranah hukum gitu ya Pak. Ya mungkin nanti selipin juga ngomongin hukum gitu. Ada nggak sih Pak pesan-pesan buat para pemula yang baru mulai bisnis usaha gitu? Kamu tuh biar berhasil begini segala macam, supaya yang baru mulai bisa dapat insight juga nih Pak dari segi Pak Sakib kan entrepreneur juga. Gimana Pak? Ada pesan-pesannya nggak? Ya, jadi pesan yang pertama, matangkan konsep. Ya, tujuannya jelas. Arahnya juga jelas. Nanti yang sudah matang, baru legalitasnya Mas. Legalitasnya dibenerin. Kalau masuk ke ranah ini, saya ada contoh. Ada perusahaan fintech di Jakarta, perusahaan sudah besar banget. 2012 didirikan, tapi legalnya berantakan. Sehingga dia nggak tahu bagaimana proses ketika banyak intervensi dari judi online segala macam seperti itu Mas, yang sekarang lagi marak. Itu dia masuk gitu. Bagaimana tindakan hukumnya? Alih-alih dia dipanggil oleh pihak kepolisian. Terkait dugaan pasal 56, 57 KUHP gitu ya. Nah, yang seperti itu yang kita tidak inginkan gitu loh. Jadi perusahaan besar, orangnya cerdas, kapasitasnya juga cukup baik, tapi dia tidak memahami legal, itu udah nothing, hancur semua. Jadi tetap nomor satu konsep bisnisnya, yang kedua akan legalnya. Iya tuh betul sih Pak. Saya kemarin sempat coaching bisnis juga gitu Pak. Sama mungkin Pak Sakib kenal gitu sama Mbak Tantri. Aku coaching sama beliau. Itu begitu kita bikin espresso, itu yang diajarin dari awal itu legal. Haki, bikin rekening PT gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri teman-teman kalau yang nonton ini baru mulai bisnis, legal itu sepenting itu berarti Pak. Menarik. Sepenting itu. Jadi cost-nya di ini kan ya Mas. Jadi kita sewa kios, sewa ruko, yang dipikirin marketing, sewa kantor, marketing, omset gitu. Spare sedikit lah gitu. Legal, untuk legal, untuk dibenerin. Dan ketika sudah berjalan, kita harus medical check up. Ini yang penting. Apa tuh Pak medical check up? Ada juga medical check up. Legal audit. Nah, MTI Law Firm bisa menyediakan itu. Kita bedah semua di perusahaan, legalitasnya, terus konsepnya apa, ada kekurangan apa ini yang kemarin belum selesai, kontrak-kontraknya yang sudah selesai atau belum, pajaknya. Kita bedah di legal audit. Ada juga ternyata audit. Ya legal audit. Setelah 6 bulan ya, per 6 bulan itu. Oke. Semakin sehat, semakin jelas, kontrak-kontrak semakin teratur. Dan pandangan orang juga ketika melihat perusahaan kita, wah ini perusahaan sudah semakin baik, semakin berkembang. Ini ilmu baru nih, medical check up, legal audit. Biasanya kesehatan, ternyata hukum juga ada. Iya. Pak, gini Pak, lanjut lagi Pak. Mungkin kita bisnis kontraknya udah jelas misalnya, anggaplah kontraknya jelas. Tapi mungkin ada kelupaan satu ini Pak, ada kelupaan satu pasal. Kita partneran gitu kan. Ternyata partnernya nggak perform Pak, males-malesan, jarang ini, nggak melakukan kewajiban gitu. Itu gimana Pak cara bahasanya apa ya? Bahasa halusnya susah sih. Cara nendangnya kali ya, atau bahasanya kalau aku nulisnya. Gimana nih kalau kita punya orang perform diingetin masih nggak kena segala macem, tapi kontraknya udah jelas dan lupa juga misalnya apakah mengedit isi kontraknya. Biasanya kalau ada case kayak gini biasanya diapain tuh Pak kalau kayak gitu? Wah, tegas aja Mas. Tegas aja. Kenapa nggak harus tegas gitu? Sampai kita nunggu berlama-lama, pusing mikirin partner kita nih nggak kerja, partnernya nggak apa-apa gitu. Ya, dia sudah
One Prestasi, Mas. One Prestasi namanya. Dia sudah ingkar janji. Oke. Ingkar janji itu juga dalam masuk kategori ini. Dia tidak melakukan kegiatan yang sudah diperjanjikan pada awal kontrak. Ya sudah, itu bisa putus dan kita bisa buat perjanjian atau kita bisa buat surat pernyataan bahwa kita sudah tidak partner. Kerjasama. Itu berarti harus datang ke pengadilan atau perlu ada pendampingan? Enggak usah. Kita berdata aja seperti itu. Jadi dia ngomong aja bisa terjadi, Pak? Ya, kita nanti buat surat seperti pernyataan tersebut, kita sudah pisah, sudah tidak kongsi gitu ya. Karena kamu seperti ini, ya tolong tanda tangan gitu. Oke. Oh, berarti bisa ya, nggak mesti harus ke lawyer gitu ya. Silahkan, nggak usah harus ke lawyer. Yes, nanti penuh saya. Habis nonton podcast ini MTA Love banyak nih. Semoga ya. Oke. Pak, tapi saya ini lumayan suka dengan dunia hukum, Pak. Ada nggak, Pak, satu kisah yang pengalaman Pak Syakib 15 tahun, wah ini saya nanganin perusahaan ini misalnya, itu kayak lama ngurusinnya sana sini bolak-balik ke pengadilan gitu. Sampai akhirnya berhasil, dan menurut Pak Syakib ini ada pelajaran yang sangat penting dari kisah satu ini, Pak. Kira-kira ada nggak, Pak, case-nya, Pak? Oke, betul. Yang seru banget itu, Pak. Wah, ini seru banget. Seru banget. Apa nih, Pak? Ketika suatu perusahaan besar ya, Mas. Perusahaan BUMN, Mas. Bagaimana kita bisa menangani ini? Karena kembali lagi, proses itu panjang. Ketika kita sudah berhadapan dengan hukum, betul sekali yang Mas Dan bilang. Bolak-balik pengadilan sini sana, terus kita belum keluar kotanya ketika memang ada beberapa orang yang di sana. Kita siapkan draft permohonannya, kita siapkan macam-macamnya gitu. Itu sangat melelahkan, merepotkan dan memakan waktu gitu. Oke. Ternyata apa, Mas? Apa tuh? Intinya cuma satu, itu penyebabnya. KYC nggak dijalankan. Coba. KYC apa nih, Pak? Turunin lagi, Pak, bahasanya, Pak. Tolong, Pak, nih. Tenang. Apa nih KYC, Pak? Know your customer. KYC. Know your customer. Oke. Nah, jadi bagaimana kita melihat customer kita, ya kan? Yang bisnis kita itu kan ada, kita berhadapan dengan customer ya. Kita si pemilik perusahaan, ada customer. Nah, customer itu kita tidak melihat. Jadi legalitasnya kita tidak lihat. Lalu bagaimana itu perusahaan kita tidak cek. Ternyata itu terafiliasi dengan yang tidak jelas, Mas. Maksudnya si calon customer kita atau klien kita ternyata betul. Hanya itu. Dan kita baru cek, baru sadar, dan kita harus beritahukan kepada klien, klien kita ya. Klien, ini loh customer Anda. Ternyata dia track recordnya nggak jelas, KTP, identitasnya, legalitasnya. Oh iya, Pak, saya tidak tahu ini. Gitu. Saya tidak memeriksa ini. Buat para corporate besar ya, harus segera datangi retainer lawyer. Iya. Jadi harus berhati-hati juga dengan konsumen ya, customer kita dan segala macam. Oke, menarik juga. Karena proses panjang besar ya di belakang, cuman gara-gara hal kecil, KTP yang identitas, Pak. Kita nggak melihat itu, sehingga sebetulnya ketika kita sudah aware, kita melihat kok anak kelahiran 1995 sudah menjadi direksi. Ternyata lokasinya jauh sekali nih. Di mana nih KTP wilayah daerah timur Indonesia? Gitu. Real loh, ada ini, Mas. Saya cek loh. Bapak nggak lihat? Ini anak masih muda, direktur utama perusahaan besar, omsetnya miliaran, gitu kan? Tapi ternyata lokasi pembuatan KTP-nya di Indonesia Timur. Jadi masuk nggak gitu ya? Kebayang banget ya betapa kok kita begitu ceroboh ya. Iya. Jadi ini new insight lagi. Jadi mesti ngelihat-lihat juga lah konsumen kita, customer kita siapa ya. Jadi jangan asal approve ya. Iya itu dia, makanya business owner kan juga, Pak saya nggak tahu dan saya nggak sempet, Pak, kalau untuk melihat itu semua. Itu dia. Jadi kebanyakan
mereka nggak sempet, mereka nggak tahu. Ketika kena masalah dipanggil kepolisian, baru salah saya. Oh iya. Itu yang kita hindari Mas dengan podcast ini. Kita sebarkan berita kebaikan itu. Ya. Oke. Semoga ini teman-teman juga share ini, mungkin kalau ada yang ngerasa keluarganya atau temannya perlu tahu juga ini ya. Betul. Oke, lumayan panjang juga. Mungkin last question lah Pak. Last question. Yeah. Ini pertanyaan yang sangat penting gitu ya. Kenapa orang Indonesia gitu ya sering banget gitu ya. Ya nyari lawyer gitu kan atau nyari pengacara kalau udah ada masalah gitu. Harusnya gimana Pak gitu maksudnya. Sama mungkin ditambahin kenapa orang Indonesia nih nggak balik lagi yang tadi, gimana sih supaya kita tuh legal. Ayo come on legal gitu. Betul. Ini gimana Pak shiftingnya gitu loh, mindsetnya kita gitu loh. Betul. Memang kita harus bangun ya. Kita bangun dari kecil, dan anggapan lawyer mahal itu atau lawyer membuat sulit, enggak semuanya. Oh, gitu. Itu yang dihilangin teman-teman. Itu hilangin gitu. Itu MTI Law Firm. Tidak seperti itu ya. Ayo. Iya. Oke. Kita konsultasi, tenang, nyaman. Enggak dibayar kok, enggak apa-apa gitu loh, Mas Zan ya. Oke. Jadi kita kerjasama itu yang profesional. Oke. Saya bisa memberikan advice, saya bisa membantu perusahaan gitu ya. Itu saya sangat senang gitu. Itu akan melihat dan akan membawa dampak yang sangat luar biasa ya untuk perusahaan-perusahaan yang berkembang, perusahaan besar, perusahaan maju, bahwa yang terpenting sekarang adalah zaman sekarang loh Mas. Zaman sekarang ya. Banyak tekanan dari mana-mana. Iya. Itu punya corporate lawyer. Corporate namanya. Corporate itu kan nggak harus besar, nggak harus IPO. Oke, iya kan? Iya. Perusahaan-perusahaan yang masih berkembang, masih berjalan, merangkak. Ayo punya pendamping gitu loh. Oh, gitu. Dari segi hukumnya ya Pak. Dari segi hukum ya. Kasih ini, kalian juga nggak perlu hire lulusan sarjana hukum atau nggak perlu hire legal officer untuk stay duduk di kantor. Nggak harus kok. Iya. Kalian bisa by phone, bisa hubungi kita, kita kasih advice, kita datang, kita menyelesaikan masalah, selesai dong. Kita bantu perjanjian kontrak, kita datang ke klien, business owner, kita bantu sign, business owner cari marketing lagi gitu. Oke. Cari bisnis lagi. Iya. Oh, jadi ada istilah namanya corporate apa tadi Pak? Retainer lawyer. Retainer lawyer ya. Oke. Tapi itu apakah untuk skala bisnis yang udah gede banget Pak? Enggak. Yang kecil-kecil juga kita bisa pakai. Kita pakai. Kita bantu Mas. Itu biar tadi yang Mas Dan sampaikan. Itu mindset orang akan melihat betapa penting dan betapa harusnya hukum kita tahu terkait hukum tersebut. Iya. Jadi intinya mindsetnya teman-teman nonton podcast ini harus mulai melek hukum dan hilangkan ya lawyer ataupun bahasanya hukum itu adalah mahal. Betul, gitu kan, sulit, ngeri, gitu, takut gitu. Enggak ya. Iya benar, aku juga merasakan ngobrol sama Pak Sakib ini. Oh ternyata ini asik ya ngomongin hukum gitu ternyata. Ya makanya nanti mungkin ini ya Pak Sakib ya, teman-teman yang pengen mungkin konsultasi, nanti kita kasih linknya di deskripsi. Kalau pengen konsul sama MTI mungkin ya Pak, atau mungkin kita akan planning juga bikin kelas kali ya Pak ya, karena kita punya ada SPSO supaya ada juga nih kita ngomongin hukumnya ya, karena kan bisnis juga nggak jauh-jauh pasti ngomongin hukum. Sip. Iya. Mungkin Pak Sakib ada yang mau disampaikan terakhir kalinya buat teman-teman yang nonton. Oke. Teman-teman tetap pantengin. Ya. SPSO. Mantap nih pesan terakhirnya. Oke, thank you Pak Sakib yang sudah hadir. Thank you teman-teman semuanya. See you in the next podcast. Bye bye.